Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan informasi mengenai apa sih itu broadcasting. Pasti teman-teman udah gak asing dong dengan kata broadcasting, tapi di sini saya ingin menambahkan lebih dalam mengenai cakupan broadcasting itu apa saja sih. Simak videonya ya. Nah, broadcasting merupakan kata dalam bahasa Inggris yang berkaitan dengan dunia penyiaran. Secara umum, broadcast adalah proses pengiriman sinyal dari satu titik ke berbagai lokasi lain secara bersamaan. Sarananya bisa melalui saluran satelit, radio, televisi, dan lainnya. Singkatnya, pengertian umum dari istilah broadcast adalah proses penyampaian informasi berisi pesan atau data tentang sesuatu hal yang disebarkan melalui perangkat tertentu yang kemudian diterima oleh audiens secara bersamaan. Broadcasting dapat disampaikan melalui media televisi, radio, dan media sosial lainnya. Yang pertama ada broadcasting melalui televisi. Yang pertama itu ada televisi. Televisi merupakan media yang mampu menyampaikan pesan atau informasi dalam bentuk suara dan gambar yang bergerak. Kelebihan yang terdapat dari informasi yang telah disampaikan dengan melalui sebuah televisi yaitu informasinya dinilai lebih jelas dan juga lengkap bentuk suara dan gambar yang bergerak. Kelebihan yang terdapat dari informasi yang telah disampaikan dengan melalui sebuah televisi yaitu informasinya dinilai lebih jelas dan juga lengkap dikarenakan telah terdapat gambar dan juga suara. Televisi bisa didengar dan dilihat di saat yang bersamaan. Kekurangannya dari televisi yaitu siaran media televisi bisa diterima di mana saja dalam jangkauan pancarannya, namun siaran itu tidak bisa dilihat kembali kecuali ada penayangan atau siaran ulang. Yang kedua, ada broadcasting melalui radio. Yang kedua yaitu broadcasting melalui radio. Radio merupakan penyampaian informasi kepada khalayak berupa suara yang berjalan satu arah dengan memanfaatkan gelombang radio media sebagai media. Dalam menyampaikan suatu berita atau pesan suara tersebut, media radio mempunyai dua cara yang digunakan, yaitu satu arah yang berasal langsung dari penyiar dan dua arah yang mengikut sertakan diskusi yang mendalam antara pendengar dan penyiar radio. Kelebihan dari radio yaitu yang pertama tidak membutuhkan banyak biaya dan tentunya sederhana, dapat diakses dengan mudah dan dapat didengar secara offline tanpa koneksi internet. Selanjutnya dapat digunakan untuk mendengarkan siaran jarak jauh dan tentunya lebih praktis dan fleksibel. Selanjutnya yaitu bisa menjangkau daerah dengan akses sinyal yang minim. Tetapi di samping itu terdapat kekurangan dari radio. Yang pertama, tidak ada gambar visual dan hanya berbentuk suara. Siaran yang tidak dapat ditarik ulang, terkesan jadul dan kurang diminati oleh kalangan muda, rentan mengalami gangguan sinyal. Ketiga, broadcasting melalui media sosial. Berbagai informasi memang lebih mudah melalui media sosial, terutama pengguna gadget atau telepon genggam yang berbasis Android. Nah, ada beberapa aplikasi yang menunjang sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain. Aplikasi-aplikasi tersebut sering digunakan masyarakat Indonesia untuk berbagai informasi yang bersifat formal ataupun informal. Kekurangannya dari media sosial itu sering terjadinya penerimaan informasi hoaks yang disampaikan melalui media sosial berupa pesan atau gambar yang dari satu akun lalu menyebar dengan cepat ke akun yang lain. Nah, dengan
maraknya berita hoax dalam media sosial. Untuk itu, kita sangatlah penting dalam memilah informasi secara logis dan tidak ceroboh untuk menginformasikan berita hoax. Apa sih perbedaan broadcasting zaman dulu dan sekarang? Broadcasting zaman dulu mungkin memiliki banyak keterbatasan jika kita ingin melihat siaran atau berita. Misalnya siaran dan pilihan yang terbatas. Zaman dulu juga harus memiliki perangkat radio atau televisi untuk menikmati siaran. Selain itu juga belum portable dan bergantung dengan sinyal dari antena. Nah, broadcasting zaman sekarang ini, media penyiaran lebih dinamis dan tentunya memberikan banyak kemudahan untuk kita. Menonton televisi dan mendengarkan radio juga sudah bisa secara daring. Penyiaran bila dinikmati kapan saja dan di mana saja, cukup dengan menggunakan ponsel ataupun laptop. Dari segi kualitas pun, penyiaran saat ini terlihat lebih jernih. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai broadcasting itu apa. Semoga dalam video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami broadcasting. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.